Bab 159. Dia punya uang pasti akan menendangmu. Qin Lang, Zhang Jiaxin dan Huan Huan duduk di area selebriti internet, menunggu mulainya pesta malam ini. Mereka mendengar suara langkah kaki. Banyak orang melihat ke belakang. Zhang Jiaxin dan yang lainnya juga melihat ke belakang. Ada beberapa pemimpin yang sedang membawa seorang pemuda naik ke dek kapal. Pemuda ini adalah He Yuchen. Tapi dia hari ini lebih kurus dibandingkan dengan saat dia hadir di acara pemilihan grup band. Wanita Hello juga tidak ditemani oleh Liu Angyi. Terakhir kali, di bawah tekanan Qin Tian, Liu Angyi sudah membocorkan kalau dirinya sedang mengandung anak Wang Yulong, anak orang terkaya. Bisa dibilang dia membocorkan perselingkuhannya di depan umum. Tapi kekuatan keluarga Wang Yulong jauh lebih kuat dibandingkan dengan He Yuchen. Sehingga He Yuchen tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Liu Angyi demi bisnis keluarganya sendiri. Setelah hari itu, Liu Angyi meninggalkan He Yuchen. He Yuchen juga menjadi bahan candaan banyak orang. Tentu saja, tidak ada orang yang berani membahas hal itu di depan He Yuchen langsung. Yang berdiri di samping He Yuchen adalah penanggung jawab acara kali ini. Kapal pesiar ini juga disediakan oleh He Yuchen. Tentu saja penanggung jawab acara ini harus melayani He Yuchen dengan baik. Semua selebriti internet bersinar-sinar ketika melihat He Yuchen. Mereka berharap He Yuchen bisa melihat mereka sekilas. Kalau beruntung disukai oleh He Yuchen, maka mereka tidak perlu mencemaskan hidupnya lagi. Tapi He Yuchen sama sekali tidak tertarik terhadap mereka. Bahkan He Yuchen tidak melihat selebriti internet yang tercantik sama sekali. Dia ditemani oleh penanggung jawab duduk di kursinya. Jiaxin, kamu sudah lihat kan? Tuan muda He sepertinya tidak tertarik terhadap wanita. Kita sama sekali tidak ada kesempatan. Ucap Huan Huan dengan pelan. Zhang Jiaxin menganggukkan kepalanya dengan sedikit murung. Jam 8 tepat. Siaran langsung pesta ini dimulai. Pesta berjalan secara teratur dibawakan oleh dua pembawa acara. Setiap kali ada selebriti internet yang naik ke panggung, semua orang bertepuk tangan dengan meriah. Selain tersenyum ketika ada kamera yang sedang menyorotnya, Zhang Jiaxin dari tadi bersiap-siap untuk naik ke atas panggung. Dia meminta Qin Lang harus bicara dengan baik di atas panggung. Jangan sampai ketahuan. Selanjutnya yang akan naik ke atas panggung adalah Nona Zhang Jiaxin, selebriti internet yang baru. Kemarin malam jumlah penggemarnya meningkat sebanyak 48.000. Kalau ada yang menonton siaran langsungnya kemarin malam, pasti memiliki kesan yang sangat dalam. Silahkan Nona Zhang Jiaxin naik ke atas panggung. Setelah pembawa acara bicara, Zhang Jiaxin dan Qin Lang naik ke atas panggung. Nona Jiaxin, apakah Anda bisa membagikan kepada kami? Kenapa Anda memilih konten siaran langsung seperti ini? Seperti ini. Kemarin malam aku bermain ke rumah saudaraku. Lalu aku mendengar informasi tentangnya, menunjuk Qin Lang dengan jarinya. Setelah mendengar ceritanya, hatiku jadi tersentuh. Saat itu aku hanya memiliki satu pemikiran, yaitu aku mau membantunya sebisaku, agar hatiku juga bisa menjadi nyaman sedikit. Benar-benar mengharukan. Pantas saja siaran langsung Anda kemarin malam sangat menarik perhatian. Kalau begitu kita coba bertanya kepada orang miskin yang dibantunya. Kemarin malam Anda tidurnya pasti nyenyak. Nona Zhang Jiaxin sudah membantu Anda sebanyak itu. Sekarang Anda memiliki perasaan apa terhadapnya? Setelah bicara, pembawa acara menyerahkan mikrofonnya kepada Qin Lang. Tapi mengingat konten siaran langsung kemarin malam adalah pembohongan publik, Qin Lang tidak bisa bicara apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan takut. Ini hanya siaran langsung yang simpel saja. Zhang Jiaxin menenangkan Qin Lang. Dia juga mencubit punggung Qin Lang diam-diam, menatapnya dengan kesal. Dia sangat baik. Sudah membantuku sebanyak ini. Aku sangat berterima kasih dengannya. Demi mendapatkan surat yang ditulis Xie Wenjing, Qin Lang juga mau tidak mau harus bicara. Bagus. Coba kita lihat di layar besar. Para warganet sedang bicara apa saja.
Setelah bicara, pembawa acara melihat layar besar di sampingnya. Muncul banyak tulisan dari warganet. Secara garis besar, semuanya menyatakan dirinya terharu. Zhang Jiaxin adalah orang yang baik. Terima kasih Zhang Jiaxin, komentar sekarang tidak lebih sedikit dibandingkan saat penyiar langsung Dewa Besar naik ke atas panggung. Dan juga para warganet memberikan komentar yang positif terhadap penyiar langsung dan platform taring harimau. Dia sangat terkenal. Tiba-tiba, He Yu Chen yang duduk di bawah panggung bertanya kepada penanggung jawab di sampingnya. Bukan. Dia hanyalah penyiar langsung kecil di platform kami. Hanya saja siaran langsungnya kemarin yang membantu bocah itu sangat heboh di platform kami. Jadi responnya sebesar ini. Ucap penanggung jawab dengan sopan. Hatinya baik juga, ucap He Yu Chen. Sebenarnya, orang miskin itu bukanlah orang miskin. Dia adalah orang yang dicari oleh Zhang Jiaxin untuk berpura-pura menjadi orang miskin. Kemarin malam dia memasak untuknya, memandikannya, membelikannya baju. Sebenarnya semuanya itu hanyalah sandiwara. Penanggung jawab mengatakan apa yang dia ketahui. Oh, lalu pria itu siapanya dia? He Yu Chen semakin tertarik. Mungkin orang yang disewa Zhang Jiaxin. Juga mungkin pacarnya. Pria ini benar-benar demi menghasilkan uang. Dia sudah melupakan harga dirinya sendiri. Lebih baik menjadi pengemis di siaran langsung daripada mencari pekerjaan di luar saja. Tapi dipikir-pikir, kalau bocah ini tidak menyamar menjadi orang miskin, platform kami juga tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Hehe. Penanggung jawab ini bukanlah orang yang menelepon Zhang Jiaxin kemarin malam. Jadi dia tidak begitu mengetahui detailnya. Kurasa dia melakukan itu bukan demi uang, tapi karena sangat mencintai penyiar langsung itu. Jadi walaupun dia tahu dia membantu wanita itu melakukan hal yang salah, dia juga tetap bersedia. He Yu Chen melihat Qin Lang dan Zhang Jiaxin di atas panggung. Tidak tahu dia sedang bicara dengan penanggung jawab atau sedang bicara sendiri. Setelah mereka turun dari panggung, tolong kamu panggil mereka ke sini, ucap He Yu Chen. Penanggung jawab langsung menyetujuinya. Setelah Zhang Jiaxin dan Qin Lang turun dari panggung, penanggung jawab langsung memberitahunya kalau He Yu Chen mau bertemu dengan mereka. Zhang Jiaxin sangat senang. Hatinya berpikir apakah penampilan dirinya di atas panggung membuat He Yu Chen menyukai dirinya. Tapi dia juga bingung. Sebelumnya ada banyak selebriti internet yang lebih cantik darinya. He Yu Chen tidak melihatnya sama sekali. Tapi dia malah melihat dirinya. Apakah dia benar-benar menyukai dirinya? Lalu kenapa Qin Lang juga harus ikut? Dengan rasa penantian dan ragu-ragu, Zhang Jiaxin berjalan ke samping He Yu Chen. Tuan muda He, Anda mencari saya? Panggil Zhang Jiaxin dengan takut dan malu. Dia mau menunjukkan sisi lembutnya di depan He Yu Chen, agar harapan disukai oleh He Yu Chen semakin besar. He Yu Chen sama sekali tidak melihat Zhang Jiaxin. Dia sedang memainkan ponselnya. Melirik Qin Lang sekilas, bertanya kepada Zhang Jiaxin, dia ini siapanya kamu? Zhang Jiaxin terkejut. Dia benar tidak menyangka He Yu Chen langsung menanyakan tentang Qin Lang. Dengan bingung dia melihat Qin Lang sekilas, berkata kepada He Yu Chen, dia adalah orang miskin yang saya bantu kemarin malam. Dia tidak mampu makan, tidurnya juga di luar. Muka He Yu Chen menggelap, tidak masuk akal. Di depan Tuan Muda He kamu juga berani berbohong. Bicara yang jujur, ucap penanggung jawab di sampingnya. Dia juga memainkan matanya kepada Zhang Jiaxin. Artinya adalah dia sudah mengatakan yang sebenarnya kepada He Yu Chen. Tuan Muda He, saya salah. Saya tidak seharusnya berbohong kepada Anda. Zhang Jiaxin langsung meminta maaf. Dia adalah orang yang saya sewa. Saya memberikannya 500 yuan agar dia membantuku siaran langsung. 500. Kurasa orang ini bukanlah orang yang mau mengkhianati harga dirinya hanya demi 500 yuan. Sejak Qin Lang mengikuti Zhang Jiaxin ke depan dirinya, He Yu Chen melihatnya dengan sangat tenang. Dia tidak menunjukkan kesombongannya karena dirinya adalah orang yang super kaya. He Yu Chen menjadi sedikit tertarik dengan Qin Lang ini. Dia mengarahkan pandangannya kepada Zhang Jiaxin. Kalau kamu tidak bicara yang jujur,
kamu sudah bisa kembali. Hati Zhang Jiaxin takut melihat tatapan He Yuchen yang tajam. Dia mengerti, kembali. Yang dibilangnya ini bukanlah kembali ke tempat duduknya. Aduh, kamu cepat katakan saja. Apakah dia ini pacarmu? Penanggung jawab, di sampingnya juga sudah tidak sabar melihatnya. Zhang Jiaxin adalah penyiar langsung yang sangat berpotensi. Kalau karena ucapannya yang salah dan dihalang-halangi oleh He Yuchen, maka platform juga akan rugi. Zhang Jiaxin semakin bingung. Dirinya bagaimana mungkin berpacaran dengan manusia tengik ini. Dia mau membantahnya, tapi melihat penanggung jawab terus memberikan kode dan memainkan matanya kepadanya. Artinya adalah, ini adalah keinginan di hati Tuan Muda He. Zhang Jiaxin benar-benar kebingungan. Sekarang dia tidak tahu, dia harus menjawab ya atau bukan. Ya, dia adalah pacar saya. Pada akhirnya, Zhang Jiaxin membuat satu keputusan yang sangat sulit. Melihat muka He Yuchen sudah jauh lebih tenang, hati Zhang Jiaxin juga merasa lega. Namamu siapa? Pekerjaannya apa? Tanya He Yuchen kepada Qin Lang. Nama saya Qin Lang, murid di Universitas Jinling. Jawab Qin Lang dengan jujur. Dia juga melihat Zhang Jiaxin mau tidak mau harus mengakui dirinya sebagai pacarnya. Maka dia juga tidak menyalahkannya walaupun Qin Lang pernah melihat diari Zhongyu. Tapi di dalam diarinya tidak ada nama He Yuchen. Tapi Qin Lang tidak tahu. Anak orang kaya yang duduk di depannya ini adalah salah satu orang yang menghancurkan Zhongyu di hari itu. Qin Lang, gumam He Yuchen. Tanpa sadar dia jadi mengingat Qin Tian yang menyakitinya di depan banyak orang dulu. Tentu saja He Yuchen tidak menghubungkan Qin Tian dengan Qin Lang yang berpakaian jelek ini. Hanya saja karena mereka berdua bermarga Qin. Maka He Yuchen sedikit tidak senang terhadap Qin Lang. Demi membuatkan pacarnya menjadi selebriti internet, kamu bahkan sudah melupakan harga dirimu sebagai pria. Kamu bersedia menyamar sebagai pengemis. Benar-benar hebat. Sambil tersenyum, He Yuchen berkata lagi kepada Qin Lang, memangnya kamu tidak tahu? Bukan hanya pria yang bisa membuang istri yang miskin, tapi wanita kalau sudah punya uang juga bisa menendang pacarnya begitu saja. Aduh, kamu sudah menggunakan tenaga sebesar ini untuk membantunya. Pada akhirnya pacarmu akan menjadi wanita orang lain. Menurutmu ini menarik? Qin Lang menghela nafasnya. Tapi dia tidak begitu memikirkan sindiran He Yuchen ini. Lagi pula dia dan Zhang Jiaxin juga bukan pasangan yang sebenarnya. Hanya saja Qin Lang sangat bingung. Dengan He Yuchen ini, dia adalah anak orang kaya. Apakah perlu menyindir seorang murid yang tidak dikenalnya seperti ini? Zhang Jiaxin, kamu coba bilang sendiri. Setelah kamu punya uang, kamu pasti akan meninggalkan orang ini kan? He Yuchen melihat Zhang Jiaxin sambil tertawa. Zhang Jiaxin hanya tersenyum canggung. Tapi tidak tahu harus menjawab seperti apa. Hahaha, menarik. Sepertinya kamu memiliki perasaan yang dalam terhadap orang ini. Kalian pergi saja. Jangan menggangguku di sini. Kalau kalian berdua saling mencintai, maka kuharap kalian berdua selalu bersama sampai tua. Tidak selingkuh seumur hidup. Cepat pergi. Teriak He Yuchen tiba-tiba. Baik, baik. Kami sekarang pergi. Zhang Jiaxin ketakutan sampai badannya gemetar. Dia menarik Qin Lang kembali ke tempat duduknya. Bab 160. Kalau mau bersama denganku, maka tinggalkan dia. Jiaxin, barusan kalian berdua pergi ke tempat Tuan Muda He. Bicara apa saja? Setelah Zhang Jiaxin dan Qin Lang duduk, Huan Huan langsung bertanya kepada Zhang Jiaxin. Orang itu gila, ucap Qin Lang. Mengingat dirinya dan Zhang Jiaxin tidak melakukan apa-apa, juga tidak pernah ada hubungan dengan He Yuchen. He Yuchen itu hanya memanggil mereka untuk diejek-ejek. Kalau bukan gila, dia itu apa? Kamu masih bisa bicara. Apakah aku memintamu bicara? Teriak Zhang Jiaxin kepada Qin Lang. Qin Lang menutup mulutnya. Juga tidak melihat Zhang Jiaxin lagi. Sebenarnya kenapa? Kamu terlihat tidak senang. Huan Huan menjadi sedikit khawatir. Sepertinya tadi Zhang Jiaxin dipanggil oleh Tuan Muda He bukanlah sesuatu yang baik. Aku juga tidak tahu kenapa Tuan Muda He memanggilku ke sana.
Dia hanya tanya apakah manusia tengik ini pacarku atau bukan. Ucap Zhang Jiaxin sambil menundukkan kepalanya. Kalau begitu kamu jelaskan kalau dia hanya membantumu. Dia bukan pacarmu. Aku memang mau menjelaskan itu. Tapi penanggung jawab taring harimau di sampingnya terus memainkan matanya agar aku mengakuinya. Jadi terakhir mau tidak mau aku mengakuinya. Kalau manusia tengik ini adalah pacarku. Setelah bicara, Zhang Jiaxin memukul punggung Qinlang. Huan, menurutmu apakah aku buta sampai bisa menyukai pria tidak berguna ini? Mana mungkin dia pantas denganku? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang dipikirkan Tuan Muda He? Dia memanggilku ke sana. Kukira dia menyukaiku. Tapi tidak disangka. Dia mau aku memiliki hubungan dengan pria ini. Benar-benar menyebalkan. Hati Zhang Jiaxin sangat terpukul. Aku sudah membantumu. Sekarang sudah bisa memberikanku surat si Wenjing. Tanya Qinlang. Kenapa terburu-buru? Kamu masih takut aku tidak memberikannya? Teriak Zhang Jiaxin. Qinlang menghela nafasnya. Sementara dia tidak akan memintanya dulu. Setelah nanti acara selesai. Turun dari kapal. Nanti Zhang Jiaxin pasti tidak memiliki alasan untuk tidak memberikan suratnya. Acara 2 jam ini sudah berakhir. Beberapa tamu dan penonton mulai turun dari kapal. Tapi ada banyak orang yang tetap berada di kapal menghadiri pesta minum-minum. Karena Qinlang belum mendapatkan suratnya. Maka mau tidak mau dia tetap tinggal di kapal ini. Sekarang masih ada 1.000 orang lebih yang berada di atas kapal. 100 selebriti internet juga belum ada yang pergi. Bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan kesempatan berhubungan dengan anak orang kaya di sini? 1.000 orang berdiri di dek kapal, memegang gelas anggur, sambil mengobrol dengan yang lainnya. Ada wanita cantik yang sudah berenang di kolam renang. Juga ada pria yang cerdik yang membawa wanita ke kamar lantai 2 untuk bersenang-senang. He Yuchen tentu saja menjadi fokus perhatian semua orang. Di sampingnya ada belasan selebriti internet yang mendekatinya. He Yuchen naik ke atas panggung 9. Berteriak di depan mikrofon. Apakah semuanya senang? Senang. Di antara semua orang yang menjawab. Suara belasan selebriti internet itu yang paling keras. Qinlang duduk di kursi yang jauh dari panggung. Dia melihat ponselnya. Membuka. Cuaca. Hari ini ada badai kecil yang melalui Shanghai. Qinlang melihat langit yang gelap. Di atas. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan deras. Baik. Hari ini aku sangat senang. Aku akan membawa kalian jalan-jalan di laut. Teriak He Yuchen dengan keras. Malam ini adalah malam yang paling menyenangkan baginya sejak Liu Angyi meninggalkannya. Baik. Main ke laut. Ayo Tuan Muda He bawa kami semua pergi. Selain 100 selebriti internet, ada banyak pemuda yang suka bermain yang menyetujui saran He Yuchen. Qinlang mengerutkan alisnya mendengar itu. Dia berdiri berjalan ke arah panggung. Sekumpulan orang masih memuja-muja He Yuchen. Baik. Kamu panggil kapten kapal ke sini. He Yuchen menunjuk seseorang. Memintanya memanggil kapten kapal. Malam ini tidak bisa pergi ke laut. Di saat semua orang sedang bersemangat, tiba-tiba ada satu suara yang menarik perhatian semua orang. Orang itu adalah Qinlang. Kamu bilang apa? He Yuchen sekarang baru memperhatikan. Ternyata orang yang bicara barusan adalah Qinlang yang ditemuinya tadi. Kamu siapa? Tuan Muda He sudah bilang mau pergi ke laut. Maksudmu apa? Tidak mengizinkannya. Siapa orang ini? Benar-benar tidak tahu diri. Ini bukannya orang miskin yang ada di siaran langsung itu. Berani juga orangnya. Melihat semua orang tidak memahami dirinya, Qinlang menganggukkan kepalanya kepada He Yuchen untuk menunjukkan permintaan maafnya. Tuan Muda He, saya bukan sengaja berlawanan dengan Anda. Tapi ramalan cuaca bilang hari ini akan ada badai kecil yang datang. Pergi ke laut sangat berbahaya. Memangnya perlu kamu yang memberitahuku kalau ada badai? Kamu tahu kapal pesiar ini baru dibeli. Apakah badai kecil bisa membalikkan kapal pesiarku ini? Ucap He Yuchen sambil menatap Qinlang. Maksud saya bukan itu. Tapi, Qinlang masih mau menjelaskan. Tapi He Yuchen sudah tidak mau mendengarnya lagi. Baiklah, kamu tidak perlu omong kosong lagi. Yang dibilang Tuan Muda He benar. Omong kosong orang ini benar-benar banyak.
Kamu kira kapal sebesar ini terbuat dari kertas? Mana mungkin selemah itu. Dia orangnya tinggi dan besar. Kenapa sangat pengecut seperti tikus? Aku seorang wanita saja tidak takut. Qin Lang tidak bisa berkata-kata. Dia mulai mencari Zhang Jiaxin di tengah sekumpulan orang ini. Kalau mereka tidak mau turun dari kapal, maka dirinya sendiri saja yang turun dari kapal. Kapten kapal sudah dipanggil ke depan He Yuchen. Segera bawa kapal menuju timur. Perintah He Yuchen. Tuan Muda He. Cuaca hari ini tidak begitu bagus. Tadi Badan Cuaca Shanghai sudah memberikan peringatan. Kapten kapal ini adalah pria berumur 40-an tahun. Dia, yang sudah memiliki banyak pengalaman tentu saja tidak berani mengambil resiko. Omong kosongmu benar-benar banyak. Aku mau tanya, kapal yang dibeli keluargaku ini memangnya sejelek itu? Bukannya hanya badai kecil saja. Memangnya kapal ini tidak kuat? Kalau kapten kapal lain mau membawa kapal ini pergi ke laut di tengah keadaan seperti ini, kamu tidak perlu membawa kapal ini lagi. Yang ku mau adalah kapten kapal, bukan sampah. Ucap He Yuchen dengan kesal. Aku tanya kamu sekali lagi, kamu bisa atau tidak? Ya, bisa. Saya bisa. Mau tidak mau kapten kapal menjawab seperti ini. Dia memperkirakan di dalam hatinya. Badan Cuaca bilang level badai kali ini tidak tinggi. Dengan kualitas kapal pesiar milik Tuan Muda He ini, seharusnya bisa bertahan dari badai tersebut. Apalagi kemungkinan menemui badai juga sangat kecil. Baik, kalau begitu segera berangkat. He Yuchen mengayunkan tangannya. Kapten segera pergi. Melihat kapten kapal sedikit ragu-ragu. Ada sebagian orang yang panik. Mereka sedang bingung apakah dirinya harus turun sekarang atau tidak. Yang tidak berani boleh turun dari kapal sekarang. Aku tidak mau melayani kalian, teriak He Yuchen di depan mikrofon. Tuan Muda He, saya masih ada urusan. Saya turun dulu. Oh ya, ayah mertua saya di rumah sakit. Saya harus kembali menjenguknya. Ada sekitar 20-30 orang yang khawatir. Ada yang melapor kepada He Yuchen. Ada juga yang turun dari kapal diam-diam. Pergi. Semuanya pergi. Tidak ada yang menginginkan kalian di atas kapal. Sialan. Maki He Yuchen dengan sinis. Qin Lang juga sudah menemukan Zhang Jiaxin dan Huan Huan. Dia mau menarik mereka berdua turun dari kapal. Huan Huan masih bisa berpikir dengan jernih. Tapi Zhang Jiaxin tidak mau turun dari kapal. Jangan salahkan aku ya. Qin Lang benar-benar tidak ada cara lain. Terakhir dia langsung menggendong Zhang Jiaxin di bahunya. Turun dari kapal bersama Huan Huan. Turunkan aku. Dasar bajingan. Manusia tengik. Kamu mau apa? Zhang Jiaxin memukul punggung Qin Lang keras. Keras. Qin Lang tidak peduli sama sekali. Dia sudah menggendongnya sampai ke tangga. Yang ada di tangga sana. Berhenti. Tiba-tiba He Yuchen berteriak kepada Qin Lang. Qin Lang melihat He Yuchen sekilas. Tapi dia tidak mau peduli dengannya sama sekali. Biarkan mereka yang mengambil resiko. Dirinya tidak mau menemani mereka. Setelah bicara, Qin Lang mau turun dari tangga. Kamu pergi saja. Karir penyiar langsung kecil itu akan langsung kuhancurkan. Teriak He Yuchen. Qin Lang menghentikan langkah kakinya. Turunkan aku. Manusia tengik. Kamu mau karirku hancur? Cepat turunkan aku. Kalau kamu mau pergi, kamu pergi sendiri saja. Kenapa membawaku? Cepat turunkan. Zhang Jiaxin terus memukul-mukul punggung Qin Lang dengan keras. Baik. Kamu yang bilang sendiri ya. Kalau kamu ada bahaya, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Qin Lang menurunkan Zhang Jiaxin. Zhang Jiaxin menatap Qin Lang dengan kesal. Ya, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu cepat pergi dari sini. Melihatmu saja aku sudah kesal. Cepat pergi, cepat pergi. Zhang Jiaxin mendorong-dorong Qin Lang. Kasih aku suratnya. Aku akan segera pergi dari sini. Hati Qin Lang juga sangat kecewa terhadap Zhang Jiaxin. Kalau dia sangat membenci dirinya seperti ini, maka dirinya lebih baik pergi saja. Surat, kamu masih mau surat? Dia menepuk-nepuk tasnya. Suratnya ada di dalam tasku. Aku sebenarnya mau memberikannya untukmu. Tapi kamu lihat apa yang kamu perbuat terhadapku. Sudah. Bagus aku tidak merobek suratnya. Kamu mau suratnya?
Aku tidak akan memberikannya. Dasar manusia tengik. Kamu, Qin Lang menarik kerah baju Zhang Jiaxin. Tatapannya sangat dingin. Kamu apa? Kamu yang macam-macam terlebih dahulu. Lepaskan aku. Zhang Jiaxin mendorong Qin Lang. Menarik tangan Huan Huan kembali ke dek kapal. Qin Lang merasa sekarang dia tidak akan bisa mendapatkan suratnya dari Zhang Jiaxin. Di saat dia mau turun dari kapal, tiba-tiba kapal mulai bergerak. Sekarang Qin Lang sudah tidak bisa turun dari kapal lagi. Qin Lang juga kembali ke dek kapal. Dia tidak begitu khawatir. Duduk sendirian di dek kapal. Menghirup angin laut. Melihat permukaan laut yang bergelombang. Kapal sudah bergerak selama 2 jam lebih. Di laut yang luas ini, hanya ada satu kapal pesiar ini yang menyala terang. He Yuchen memanggil Zhang Jiaxin ke sampingnya. Berjarak sedekat ini dengan He Yuchen. Hati Zhang Jiaxin sangat gugup. Kenapa? He Yuchen menarik Zhang Jiaxin bersandar di bahunya. Zhang Jiaxin terkejut dan cepat-cepat menghindar. Dirinya hanyalah selebriti internet kelas 3. Bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan anak orang super kaya ini? Wanita yang sangat bersih. He Yuchen menarik dagunya. Mau bersama denganku? Jantung Zhang Jiaxin berdebar-debar mendengar pertanyaan itu. Tuan muda He ini sangat terang-terangan. Apakah dia benar menyukaiku? Ya, Zhang Jiaxin menganggukkan kepalanya dengan takut. Baik, He Yuchen merangkul pinggang Zhang Jiaxin. Kalau mau bersama denganku, caranya sangat mudah. Kamu tinggalkan pacarmu itu. Jadi kamu bisa bersama denganku. Serius. Aku akan bicara dengannya sekarang juga. Zhang Jiaxin sangat senang. Walaupun dia tidak mengerti kenapa Tuan muda He menyukai dirinya. Tapi kalau meninggalkan Qin Lang dia bisa menjadi pacar Tuan muda He. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Kalau dirinya menjadi pacar Tuan muda He, apakah dia masih perlu siaran langsung? Bukannya dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan? Melihat tampang Zhang Jiaxin yang senang ini, tatapan He Yuchen menjadi sedikit pahit. Karena dia melihat bayangan Liu Angyi pada diri Zhang Jiaxin. Sejak diselingkuhi oleh Liu Angyi, hati He Yuchen jadi penyakitan. Liu Angyi bukannya mencari pria lain di belakangnya. Maka He Yuchen juga mau membuat wanita lain menyelingkuhi pacarnya. Dia mau merebut pacar atau istri orang lain. Dia merasa sangat senang ketika melihat pria menangis karena wanitanya berselingkuh. Tapi aku ada satu syarat. Kamu harus memberi bocah itu pelajaran. Kalau aku senang, maka kamu bisa menjadi pacarku. Bagaimana sayangku? He Yuchen mencubit dagu Zhang Jiaxin dengan pelan.